Ibu bapa, saudari dan saudara, umat beriman yang saya cintai, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, khususnya Renungan Mingguan di channel Komso Santo Yosef Pandan. Mari kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan mendengarkan kutipan bacaan kitab suci yang akan kita dengar dalam perayaan Minggu Biasa ketiga, baik dalam perayaan Ekaristi maupun dalam perayaan ibadat Sabda. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang saya cintai, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar kutipan bacaan Injil tadi, dan kalau kita baca bacaan pertama dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 10, tampak dengan jelas di situ bahwa salah satu tema sentral dari bacaan-bacaan suci yang disampaikan dalam perayaan ibadat Sabda maupun perayaan Ekaristi Minggu Biasa ketiga tahun B adalah tema pertobatan. Alur ceritanya sama, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Ada seruan, ajakan untuk bertobat, untuk percaya, dan ada tanggapan atas ajakan atau undangan untuk bertobat itu. Dalam bacaan Injil tadi, ajakan untuk bertobat dan percaya merupakan ajakan pembuka dari Yesus saat mulai tampil di hadapan publik. Setelah Yohanes mundur dari panggung publik, Yesus kemudian tampil dan mendahului pewartaannya. Dia mengajak orang untuk bertobat dan percaya. Ajakan ini mirip atau senada dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes sebelumnya. Yohanes mengajak orang untuk bertobat, untuk memberi diri dibaptis. Tetapi di sini muaranya makin jelas, yakni kedatangan kerajaan Allah. Sikap tobat dan percaya itu diarahkan pada sikap untuk menyambut, menerima kedatangan kerajaan Allah, yakni Yesus sendiri. Dalam kutipan bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan, "Waktunya telah genap, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Umat beriman yang saya cintai, bertobat dan percaya adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Bertobat dan percaya mengandaikan satu sama lain. Bertobat adalah buah dari iman kepercayaan, dan iman kepercayaan adalah pintu masuk untuk membangun sikap tobat. Bertobat dan percaya adalah dua karakter yang
dimiliki oleh orang-orang beriman, dimiliki oleh orang-orang yang memutuskan diri menjadi pengikut Tuhan. Dengan dua sikap ini, sikap tobat dan percaya, orang-orang beriman menempatkan diri pada jalan Allah. Dengan kata lain, dengan membangun sikap tobat dan percaya, saya memilih jalan Allah. Dan inilah sikap atau karakter yang sangat mendasar yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Lalu bagaimana kita menanggapi ajakan untuk bertobat, untuk percaya ini? Kalau kita perhatikan bacaan pertama dan bacaan Injil, tampak sangat jelas bahwa ajakan untuk bertobat dan percaya ini mendapat tanggapan yang sangat positif. Dalam kisah mengenai orang-orang Ninive, yang kepada mereka Yunus menyampaikan pesan Allah agar mereka segera bertobat. Di sana orang-orang Ninive percaya pada nubuat Yunus. Mereka menanggapi dengan positif, membuka diri ajakan untuk bertobat. Mereka segera memperbaiki diri, meninggalkan kehidupan mereka yang gelap, yakni kejahatan-kejahatan mereka, dan segera menata kehidupan baru sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sementara dalam bacaan Injil, di situ dikisahkan dua murid pertama, Petrus dan Andreas saudaranya, kemudian menyusul Yakobus dan Yohanes. Mereka ini adalah representasi dari orang-orang yang menanggapi ajakan untuk percaya dan bertobat ini dengan sangat positif. Mereka yang berprofesi sebagai nelayan segera meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti Tuhan. Para saudari dan saudara terkasih, kita semua diajak untuk bertobat, diajak untuk percaya. Semoga sikap orang Ninive dan juga sikap 4 murid pertama menginspirasi kita orang-orang beriman untuk terus-menerus bertumbuh, berkembang dalam iman kepercayaan, dan di sana dengan sendirinya sikap tobat itu akan muncul dari diri kita. Akhir-akhir ini kita mendengar ungkapan atau istilah yang sangat akrab dengan kita, new normal life, hidup normal yang baru. Ungkapan ini memang kita dengar dalam konteks pandemi COVID-19. Tetapi sebetulnya kita sebagai orang beriman, sikap percaya dan sikap tobat adalah cara hidup normal kita yang baru. Sebab di sana kita beradaptasi dengan kehendak Allah. Sebab di sana kita menyesuaikan diri dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Di mana ada pertobatan, di sana pasti didasari oleh terang iman. Dan kalau orang sungguh-sungguh beriman, muncul buahnya dalam kehidupan yang terus-menerus membaharui diri. Dan di sanalah sikap tobat itu. Iman, kepercayaan adalah cahaya yang menuntun kita untuk membangun sikap tobat. Dan buah yang sangat tampak dari iman itu adalah sikap tobat, sikap yang terus-menerus dibaharui karena mau beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Semoga. Para saudari dan saudara terkasih, terima kasih banyak Bapak, Ibu, saudara-saudari telah menyaksikan, mendengarkan renungan mingguan di channel YouTube Komsos Santo Yosef Pandan. Jangan lupa untuk terus mendengarkan, untuk mengikuti renungan-renungan ini setiap minggu. Dan selain itu jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan share agar makin banyak orang beriman dan akhirnya bertobat. Ciao.